Hai, saya Mira dari Krealogi. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari rantai nilai produk kerajinan yang berkelanjutan. Modul ini merupakan hasil kolaborasi Sustur Swiss Contact dengan Krealogi oleh Duanyam. Sustur dimandatkan oleh Seko yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari modul hasil kerjasama dengan Krealogi ini, kita akan belajar terkait proses pengembangan produk kerajinan yang berkelanjutan atau sustainable yang tidak hanya mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial yang berada di dalamnya. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini yang pertama, kita memahami konsep dasar dari rantai nilai yang berkelanjutan. Yang kedua, kita memahami pentingnya usaha yang berkelanjutan serta manfaat bagi usaha itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengevaluasi diri terkait kegiatan yang berkelanjutan yang sudah diterapkan. Dan yang keempat, kita mendapat inspirasi untuk bagaimana membuat usaha yang berkelanjutan. Sebelum mendalami lebih lanjut tentang apa itu rantai nilai berkelanjutan, perlu kita ketahui apa yang dimaksudkan dengan rantai nilai dan konsep keberlanjutan atau sustainability. Rantai nilai adalah siklus penuh suatu produk atau proses, termasuk sumber material, proses produksi, konsumsi, dan proses pembuangan atau daur ulang. Dan konsep keberlanjutan atau sustainability adalah pemenuhan kebutuhan pada masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dapat disimpulkan, rantai nilai yang berkelanjutan adalah proses dalam sebuah usaha yang memberikan nilai serta dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, dalam rantai nilai yang berkelanjutan terdapat 3 pilar utama yang saling berkaitan. Yang pertama, pilar ekonomi, yang kedua, pilar lingkungan, dan yang ketiga, pilar sosial yang secara informal dapat dikenal dengan 3P, yaitu yang pertama profit atau laba, yang kedua planet atau lingkungan, dan yang ketiga people atau manusia. Nah, mengapa kita harus menerapkan rantai nilai yang berkelanjutan? Yang pertama, kita dapat melestarikan alam dengan menggunakan bahan baku dari alam yang bisa dipanen secara lestari sehingga bisa menjaga kelestariannya. Yang kedua, pertumbuhan produk organik atau produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, kita bisa melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tuntutan akan produk atau jasa yang ramah lingkungan. Kondisi saat ini, produksi sampah terus meningkat. Nah, kita dituntut untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan yang keempat, dapat lebih efisien dari proses produksi dan proses distribusinya. Dengan menerapkan rantai nilai berkelanjutan, kita bisa mendapat banyak keuntungan dan manfaat. Nah, berikut beberapa contoh keuntungan dan manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kualitas produk yang lebih baik. Dengan pengolahan yang baik, bahan alam bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan tahan lama. Yang kedua, produksi lebih efisien dan bisa lebih menghemat energi. Yang ketiga, pembuangan lebih sedikit. Misalnya, dengan menggunakan lebih sedikit energi selama transportasi, maka secara langsung kita bisa mengurangi polusi udara. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang baik dan menjelaskan kepada pelanggan ketika menggunakan produk ini dapat mendukung pelestarian alam. Yang kelima, unggul di pasar. Lebih banyak inovasi dan komitmen terhadap lingkungan sebagai nilai tambah dan bisa lebih unggul atas pesaingnya. Dan yang terakhir, melestarikan bahan baku. Dengan menggunakan bahan baku alam, secara otomatis kita bisa melestarikan lingkungan. Sehingga industri kerajinan tangan yang berkelanjutan dapat mengalami peningkatan pendapatan dan penurunan untuk biaya operasional. Nah, bagaimana cara untuk menerapkan rantai nilai yang berkelanjutan?
Yang pertama, kita perlu memahami siklus hidup dari produk itu sendiri, sehingga kita dapat memahami prioritas dari setiap produk dan dapat mengidentifikasi dampak besar yang akan terjadi pada setiap tahapan di siklus produknya. Yang kedua, setelah kita memahami siklus produk, kita dapat menentukan strategi yang berkelanjutan yang tepat untuk mengatasi dampak dan dapat dilaksanakan pada setiap tahapan dalam siklus hidup produk tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan suatu tahapan proses perjalanan produk dari mulai pengadaan bahan baku sampai pada proses pembuangan atau proses daur ulang. Tahapan dari siklus hidup produk terdiri dari yang pertama, pemilihan dan perolehan material, yang kedua, proses produksi, yang ketiga, proses distribusi, yang keempat, proses pemakaian atau penggunaan, dan yang kelima, proses pembuangan atau proses daur ulang. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang siklus hidup produk dan bagaimana membuat setiap tahapannya menjadi berkelanjutan. Tahap pertama dalam siklus hidup produk yaitu pemilihan dan perolehan material. Terdapat dua kriteria utama untuk membuat produk yang berkelanjutan. Kriteria pertama, baik materialnya, dan kriteria kedua, baik sumber dan cara perolehannya. Contoh dari baik materialnya yaitu material yang berdampak rendah. Yang dimaksudkan dengan material berdampak rendah yaitu material yang diperoleh dari bahan yang dapat didaur ulang dan tersertifikasi sebagai sumber yang berkelanjutan. Contohnya dapat menggunakan daun lontar, bambu, ataupun mendong. Contoh yang kedua yaitu menggunakan material yang ramah lingkungan. Misalnya, sebagai bahan pewarna kita dapat menggunakan kunyit, jati, ataupun bunga telang. Kriteria utama pemilihan dan perolehan material yang kedua yaitu baik sumber dan cara pengolahannya. Contoh dari baik sumber dan cara perolehannya yaitu yang pertama, dapat memberikan manfaat baru. Misalnya, dapat menggunakan bahan yang digunakan sehari-hari untuk mengganti bahan pewarna. Contoh yang berikutnya yaitu cukup secara sumber daya. Cukup dari segi jumlah, bahan baku yang mudah diproduksi dan cepat terbarukan. Misalnya, dapat menggunakan bambu atau kayu. Dan yang ketiga, tepat teknik perolehannya. Bahan baku dapat dipanen secara lestari. Dengan menerapkan kedua kriteria utama untuk membuat produk yang berkelanjutan, yaitu kriteria baik materialnya dan kriteria baik sumber dan cara perolehannya, kita dapat membuat desain produk yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakunya. Contoh strateginya, kita dapat menggunakan desain produk yang lebih ringan dan membuat produk dengan desain yang lebih kecil.